Sebelumnya, apa sih hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama ilmuwan Belanda, Swiss, yang bernama Daniel Bernoulli. Rumus persamaan Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin aliran benda yang bermassa jenis. Persamaan ini berasal dari keseimbangan energi mekanik, yaitu energi kinetik dan energi potensial, serta tekanan. Sehingga jika dituliskan tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan, atau tekanan pertama ditambah setengah massa jenis dikali kecepatan pertama kuadrat ditambah massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian pertama sama dengan tekanan kedua ditambah setengah massa jenis dikali kecepatan kuadrat yang kedua ditambah massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian pipa dari tanah yang kedua, di mana tekanan satuannya yaitu Newton per meter persegi atau Pascal. Kecepatan aliran fluida satuannya meter per second, percepatan gravitasi satuannya meter per second kuadrat, dan ketinggian pipa dari tanah satuannya per meter. Dan untuk menghitung debit aliran besaran-besaran dalam fluida dinamis, yaitu debit air sama dengan luas penampang dikali laju aliran fluida, di mana debit aliran satuannya meter kubik per second, luas penampang meter kuadrat, dan laju aliran fluida meter per second. Botol, balon, cutter, sedotan, dan selang. Pertama, lubangi botol dengan cara menyilang. Kemudian, isilah botol dengan air secukupnya yang tidak melewati batas lubang. Lalu, tiuplah balon dan pasangkan balon pada bibir botol tersebut. Cara kerja pompa air dari balon ini yaitu, tekanan udara dari dalam balon disalurkan ke botol plastik yang diberi air dan sedotan. Tekanan udara dari balon menyebar, termasuk ke permukaan air, lalu diteruskan ke segala penjuru, termasuk kesulitan yang akhirnya mengalirkan air keluar melalui sedotan. Terdapat perbedaan pada kedua alat. Pada alat yang menggunakan sedotan, fluida dialirkan ke wadah yang tidak terlalu tinggi, dan fluida mengalir dengan lancar. Sedangkan pada alat yang menggunakan selang, fluida dialirkan ke wadah yang lebih tinggi, tetapi fluida mengalir tidak selancar alat dengan sedotan. Hal ini disebabkan karena balon yang tipis memberikan tekanan yang kecil sehingga fluida tidak mampu mengalir ke tempat yang lebih tinggi. Adapun kelebihan dan kekurangan alat ini adalah sebagai berikut. Kelebihan alat ini yaitu, yang pertama, dapat digunakan kapan saja dan praktis. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan terjangkau dan sederhana. Yang ketiga, dapat menghemat listrik. Yang keempat, cara pembuatannya lebih mudah. Yang kelima, meminimalisir penyebab pemanasan global. Sedangkan kekurangan dari alat ini yaitu, yang pertama, debit aliran air lebih kecil. Yang kedua, tidak dapat digunakan secara terus-menerus karena ketika udara pada balon habis, maka air tidak dapat mengalir. Yang ketiga, tidak mampu mengalirkan air ke tempat yang lebih tinggi karena balon yang kami gunakan hanya satu, sehingga tekanannya lebih kecil. Kesimpulannya, alat pompa air dari balon adalah salah satu penerapan hukum Bernoulli yang dapat kita buat dengan mudah karena alat dan bahan yang terjangkau. Berdasarkan percobaan alat ini, kita bisa membuktikan prinsip bahwa semakin besar kecepatan air, maka tekanannya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil, maka semakin besar tekanannya. Begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih banyak.